warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini Pak Fauzi akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara, termasuk berkaitan erat dengan perkembangannya dari awal Islam diperkenalkan di Nusantara sampai Islam menjadi sebuah kerajaan, membentuk sebuah kerajaan di Nusantara. Perhatikan materi yang Pak Fauzi sampaikan berikut ini. Waktu masuknya Islam ke Nusantara ada 3 pendapat. Yang pertama adalah abad ke-7, yang kedua abad 11, yang ketiga adalah abad ke-13. Dalam pendapat yang lain, abad 7 itu Islam hanya masuk ke Nusantara sekedar diperkenalkan. Kemudian abad 11, Islam telah membentuk komunitas perkampungan Muslim di berbagai wilayah. Adapun pada abad ke-13, Islam telah berhasil mendirikan kerajaan. Bukti-buktinya ketika abad ke-7, datanya adalah dari riwayat Cina yang tahun 674 Masehi. Kemudian abad ke-11 adalah makam daripada Fatimah binti Maimun tahun 1082 Masehi. Kemudian abad ke-13 yaitu nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi. Teori-teori masuknya Islam ke Nusantara ada 4 pendapat, yaitu yang pertama adalah dari Cina, yang kedua dari India atau Gujarat, yang ketiga dari Persia, yang keempat dari Arab langsung. Islam mudah diterima di Nusantara karena dakwahnya adalah dengan kedamaian. Adapun cara-caranya diantaranya adalah dengan perkawinan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, dakwah, kesenian, dan budaya. Adapun dakwah Islam di Nusantara berkembang pesat pada masa Wali Songo, yaitu 9 wali yang berdakwah ke Nusantara dengan berbagai kemampuan yang berbeda. Mereka adalah yang pertama Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Gunung Jati, yang ketujuh adalah Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Kalijaga, dan yang kesembilan adalah Sunan Muria. Setelah kesuksesan para wali songo, Islam sampai saat ini di Indonesia menjadi agama yang terbesar di dunia. Adapun kerajaan-kerajaan yang berhasil didirikan diantaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Dan yang kedua adalah Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 Masehi. Kemudian selanjutnya adalah Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kemudian Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijoyo yang dikenal dengan Joko Tingkir pada tahun 1568 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Sutowijoyo pada tahun 1586 Masehi. Selanjutnya Kerajaan Banjar ini didirikan oleh Sultan Suryansyah pada tahun 1526 Masehi. Kemudian Kerajaan Gua Talo ini adalah Kerajaan Makassar. Ini pada pertengahan abad 17 ini mencapai puncak kejayaannya. Adapun berdirinya itu pada tahun 1591 Masehi yang didirikan oleh Sultan Alauddin. Selanjutnya Kerajaan Ternate yang berdiri pada abad ke-13
ini di daerah Maluku, itu didirikan pada tahun 1495 Masehi. Kemudian kerajaan Tidore, ini adalah kerajaan Islam yang berada di Maluku Utara, yang didirikan sekitar tahun 1471 Masehi. Demikian apa yang Pak Fauzi sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ilmu yang kita pelajari berkah, menambah wawasan kita tentang ilmu agama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.